Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asli Sukasih, NIM A1E12138 dari kelas R01 Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Oke, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu karir, apakah anak SMA perlu bimbingan karir, apa tujuannya. Apa sih karir itu? Munandir 1996 menyatakan bahwa karir erat kaitannya dengan pekerjaan dan hal memutuskan karir bukanlah peristiwa sesaat, melainkan proses yang panjang dan merupakan bagian dari proses perkembangan individu. Tujuan bimbingan karir membantu para siswa agar pertama dapat memahami diri dan menilai dirinya sendiri, terutama berkaitan dengan potensi yang ada dalam dirinya mengenai kemampuan minat, bakat, sikap, dan cita-cita. Kedua, menyadari dan memahami nilai-nilai yang ada dalam dirinya dan yang ada dalam masyarakat. Ketiga, mengetahui berbagai jenis pekerjaan yang berhubungan dengan potensi yang ada dalam dirinya. Keempat, mengetahui jenis-jenis pendidikan dan latihan yang diperlukan bagi suatu bidang tertentu. 5. Menemukan hambatan-hambatan yang mungkin timbul yang disebabkan oleh dirinya sendiri dan faktor dari lingkungan. Keenam, para siswa dapat merencanakan masa depannya serta menemukan karir dan kehidupan yang serasi dan sesuai. Apakah siswa SMA memerlukan bimbingan karir? Tentu saja. Bimbingan karir sebagai penunjang kemampuan dalam perencanaan karir yang akan ditempuh di kemudian hari. Bimbingan karir membantu siswa dalam memahami serta mengenal kemampuan dan ketertarikan siswa dalam suatu bidang. Tidak hanya siswa SMA, semua siswa dalam jenjang apapun memerlukan bimbingan karir. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pelaksanaan bimbingan karir. Yang pertama adalah layanan informasi penyelenggaraan. Layanan ini dilakukan melalui ceramah, tanya jawab, dan diskusi serta peninjauan ke tempat-tempat tantangan pekerjaan yang terkait dengan kejuruan yang dibahas. Kedua, layanan penempatan dan penyaluran. Ada berbagai macam pelayanan penempatan dan penyaluran yang ada di sekolah, yakni pelayanan penempatan dan penyaluran ke dalam pendidikan sambungan atau lanjutan, pelayanan penempatan dan penyaluran ke dalam jabatan atau pekerjaan, pelayanan penempatan dan penyaluran ke dalam kegiatan praktik atau latihan atau magang khusus untuk kelas 12. Yang ketiga, ada layanan konseling perorangan. Dalam pelaksanaan konseling individu diberikan bantuan dengan menggunakan teknik konseling seperti menciptakan beban baik, membantu siswa meningkatkan pemahaman diri, dan memberikan nasihat atau merencanakan program kegiatan. Selanjutnya, layanan bimbingan kelompok. Dalam layanan bimbingan kelompok, guru pembimbing secara langsung berada dalam kelompok tersebut dan bertindak sebagai fasilitator atau pemimpin kelompok dalam dinamika kelompok yang terjadi, dengan menerapkan strategi pengembangan dan teknik-teknik bimbingan kelompok. Sebagian siswa SMA bingung setelah menamatkan pendidikan SMA-nya. Mari simak materi berikut ini untuk mengetahui pilihan karir setelah menamatkan SMA. Langsung bekerja bisa jadi opsi apa yang dilakukan setelah lulus SMA, tetapi jenis pekerjaannya terbatas. Rata-rata bergerak di sektor swasta dengan jenis pekerjaan bersifat administrasi, klerikal, atau banyak mengandalkan tenaga fisik. Contoh helper atau office boy, pelayan, buruh, atau operator pabrik, customer service, penjaga toko, cleaning service, dan bagian administrasi. Bisnis, baik bisnis online maupun offline, semua bisa berbisnis. Kunci kesuksesan sebuah bisnis adalah konsistensi, ketekunan, dan pantang menyerah. Tinggal Anda memilih mana bidang yang Anda sukai, mulai dari makanan, fashion, hobi, hingga elektronik. Pasti lebih mudah menjalani bisnis jika Anda suka pada produk atau jasa yang ditawarkan. Hingga saat ini, kuliah menjadi pilihan paling umum dilakukan banyak orang selepas menyelesaikan pendidikan SMA. Lebih dari 90% menjawab ingin langsung lanjut kuliah, mulai dari kuliah di PTN, PTS, sekolah tinggi, politeknik, hingga akademi. Intinya satu, yakni mempunyai ijazah selain ijazah SMA. Gap year adalah menunda kuliah selama 1 tahun. Harapannya, dengan menunda kuliah selama 1 tahun, kamu terdorong melakukan berbagai kegiatan positif untuk mengenal diri sendiri. Contoh, mengikuti kursus keterampilan yang belum terrealisasi akibat kesibukan sekolah, seperti bahasa asing, animasi, programming, memasak, atau menjahit. Juga aktivitas sebagai relawan di berbagai komunitas untuk mengasah kepekaan sosial terhadap lingkungan. Juga traveling ke berbagai kota guna memperkaya pengalaman.
Menikah benar-benar menjadi babak baru dalam kehidupan. Sejak menyandang status suami atau istri, kamu tidak lagi jadi pribadi yang sama. Ada kewajiban melekat pada dirimu sebagai pasangan. Berikut komitmen seumur hidup yang terikat dalam janji pernikahan. Susah senang, suka duka, semua harus kamu telan mentah-mentah. Bukan seperti orang pacaran, jika bosan minta break, jika tidak cocok atau tidak sayang minta putus. Selain siap jadi orang tua, kamu juga harus siap lahir batin menghadapi berbagai macam permasalahan orang dewasa, mulai dari finansial, tagihan, cicilan, masalah keluarga, hingga soal membesarkan anak. Menekuni profesi tertentu, contohnya YouTuber, vlogger, selebgram, food stylist, makeup artist, programmer, web developer, dan blogger.